Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yang mengenai prosedur diagnostik, remedial, dan kapitalisasi. Dalam KBBI, diagnostik diartikan sebagai ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Diagnostik berasal dari kata diagnosa yang berarti penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya. Pada pembelajaran menulis, dapat pula istilah prosedur diagnostik yang dilakukan sebelum atau selama masih berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk membentukkan kompetisi dasar, indikator, dan bahan ajar tertentu yang masih melanjutkan peserta didik. Informasi tentang kelemahan peserta didik dalam menulis merupakan masukan yang berharga untuk menentukan kebijakan pembelajaran. Selanjutnya yang berupa pemberian perlakuan yang tepat serta sebagai dasar penyusunan program remedial menurut Norigantoro tahun 2010 halaman 13. Setelah dilakukan prosedur diagnostik atau tes diagnostik dalam kegiatan pembelajaran menulis, pemberian bantuan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan adalah dengan cara meremedi. Remedi berasal dari bahasa Latin yang berarti menyembuhkan kembali, katere yang berarti kembali, dan kata mederi yang berarti menyembuhkan. Sementara itu, remediasi dalam pendidikan berarti tindakan atau proses penyembuhan atau peremedian atau penanggulangan ketidakmampuan atau masalah-masalah pembelajaran. Remedial berfungsi sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai fungsi akselerasi atau percepatan belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik atau melalui kegiatan remedial. Guru dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkaitan dengan aspek sosial dan aspek pribadi, seperti merasa dirinya kurang berhasil dalam belajar, sering merasa rendah diri atau terisolasi dalam pergaulan teman sejawatnya. Dengan remedial dapat membantu rasa percaya diri siswa, sehingga bersangkutan dengan meningkatkan hasil belajar dengan baik. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam remedial. Pertama, analisis hasil diagnosis. Kedua, menemukan penyebab kesulitan. Ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Keempat, melaksanakan kegiatan remedial. Kelima, menilai kegiatan remedial. Yang selanjutnya mengenai kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebutan lain untuk penggunaan huruf kapital. Istilah huruf kapital sering diganti dengan huruf besar. Istilah tersebut agak membingungkan karena pada kenyataannya ada huruf kecil yang besar ukurannya. Oleh karena itu, lebih baik kita gunakan istilah huruf kapital, yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk. Adapun 15 penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 2010 sebagai berikut. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata di awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Apa maksudnya? Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketika langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang tua itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat. Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Misalnya, Al-Quran, Allah, Islam, yang maha pengasih, bimbinglah hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang engkau rahmati. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Muhammad. Atau huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Gubernur Jawa Barat. Atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Misalnya, sedang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Atau juga huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Misalnya, berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu? Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Arif Budi Santoso, Ninik Purwasi. Atau huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin, 10 volt atau 5 ampere. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.
misalnya bangsa Eksimo, suku Sunda, bahasa Indonesia. Atau huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya pengindonesiaan kata asing ke Inggris-Inggrisan. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya bulan Agustus, bulan Maulid, hari Lebaran, hari Jumat, tahun Hijriah. Atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Candu, Perang Dunia I, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Atau juga huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama susun nama diri geografi. Misalnya, Amerika Serikat, Banyuwangi, Jawa Barat. Atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama susun nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Misalnya, Bukit Barisan, Danau Toba. Atau juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya, misalnya Batagor Bandung, PMP Palembang, dan sebagainya. Itulah pemaparan materi dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Saudari Ananda. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Sofia Syahla dengan NPM 1850387. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua. Sebelumnya saya akan melanjutkan tentang huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama semua unsur nama resmi, negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Departemen Keuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Semua kata yang tadi Republik Indonesia, kata Republik R-nya di awal memakai huruf kapital, dan kata Indonesia kata Indonesianya di awalnya memakai huruf kapital karena disebut dengan nama resmi negara. Lalu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Misalnya, beberapa badan hukum kerjasama antara pemerintah dan rakyat menjadi sebuah republik. Seperti itu. Lalu yang ke-11 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kata bangsa-bangsa di sini menggunakan huruf kapital karena itu disebut dengan kata resmi. Lalu yang ke-12, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya, ada doktor yang disingkat dengan DR. D-nya awalnya besar. Kalau D yang awalnya kecil itu dokter. Nyonya itu NY, N-nya besar. Dan juga contohnya seperti sarjana ekonomi, singkatannya S, S-nya besar dan E-nya juga besar. Lalu yang selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya adik bertanya. Dalam sebuah dialog, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Seperti itu. Adiknya menggunakan huruf kapital dan ibunya pun menggunakan huruf kapital. Tapi huruf kapital tidak dipakai
sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita atau semua kakak-kakak dan adik saya sudah menikah. Selanjutnya, yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Contohnya, sudahkah Anda tahu? Anda di sini menggunakan huruf kapital karena ada unsur penyapaan. Materi selanjutnya yaitu kalimat pokok. Kalimat pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok yang didukung dalam sebuah paragraf, biasanya ditempatkan dalam sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Menurut Tarigan, kalimat topik adalah perwujudan pernyataan ide-ide pokok paragraf dalam bentuk umum atau abstrak. Jadi, dalam tulisan yang baik terdapat 3 macam cara, yaitu pada awal paragraf, pada akhir paragraf, dan pada awal dan akhir paragraf. Lalu, contohnya pada yang awal paragraf, yaitu maksud dari kalimat pada awal paragraf, yaitu dengan menempatkan kalimat pokok pada awal paragraf, gagasan sentral akan mendapatkan penekanan yang wajar. Paragraf semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci. Lalu maksud dari akhir paragraf adalah kalimat pokok dapat pula ditempatkan pada akhir paragraf. Dalam hal ini, paragraf tersebut bersifat induktif. Paragraf ini harus disusun sekian macam sehingga dapat mencapai klimaks dalam kalimat pokok yang terdapat pada akhir paragraf itu. Cara ini lebih sulit, tetapi lebih efektif, terutama mengemukakan argumentasi. Lalu, yang terakhir ada pada awal dan akhir paragraf. Kalimat pokok dapat pula ditempatkan pada akhir dan awal paragraf. Dalam hal ini, kalimat sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama dan sedikit tekanan atau variasi. Segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Japanya Claudia dengan NIM 185030113. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang punktuasi. Sebelumnya teman-teman tahu apakah itu punktuasi? Jika belum, mari kita saksikan videonya secara seksama. Kerap menyatakan bahwa bahasa terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu unsur submental dan unsur suprasegmental. Unsur submental terdiri dari fonem, morfem, kata, klausa, frasa, kalimat, dan wacana. Sedangkan unsur suprasegmental terdiri dari tekanan tinggi, keras, panjang, atau biasa kita sebut dengan intonasi. Oleh karena itu, unsur suprasegmental tertulis dalam tanda-tanda baca atau punktuasi. Dan unsur segmental dinyatakan tertulis melalui abjad, penulisan kata, dan lain sebagainya. Jadi, punktuasi adalah seperangkat tanda baca dalam sebuah teks yang memiliki seperangkat fungsi dan juga makna yang secara konvensional dapat dipahami oleh masyarakat pembaca. Yang pertama adalah titik. Titik atau perhentian biasanya dilambangkan dengan titik. Tanda ini lazim dipakai untuk menyatakan akhir dari sebuah kalimat atau dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan singkatan kata atau ungkapan lainnya. Yang kedua adalah koma. Koma atau perhentian antara yang menunjukkan suara naik di tengah-tengah tutur biasanya dilambangkan dengan koma. Di samping untuk menyatakan perhentian antara dalam kalimat, koma juga dipakai untuk beberapa tujuan tertentu. Yang ketiga adalah titik koma. Titik koma adalah terletak antara titik dan koma. Di satu pihak orang ingin melanjutkan kalimatnya dengan bagian-bagian kalimat berikutnya, tetapi pihak lain dirasakan bahwa kalimat tadi sudah dapat diakhiri dengan sebuah titik. Maka dari itu, titik koma adalah sebuah titik di atas sebuah koma.
Yang keempat adalah titik dua. Titik dua digunakan dalam beberapa hal seperti penghantar kutipan panjang yang diambil dari sebuah buku, majalah, dan sejenisnya maupun ucapan langsung. Yang kelima adalah tanda kutip. Tanda kutip digunakan apabila ingin menulis sebuah judul artikel ataupun karangan. Tanda kutip juga diletakkan pada awal dan juga akhir dari judul tersebut. Yang keenam adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan dalam 3 hal. Yang pertama, pertanyaan langsung. Yang kedua adalah tanda tanya dalam kurung untuk mempertanyakan sebuah keraguan atau ketidakpastian. Yang ketiga adalah tanda tanya yang dipakai untuk mengganti kata ejekan seperti apakah rumah itu bersih, tanda tanya. Yang ketujuh adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menyatakan pernyataan tidak setuju. Yang kedua adalah untuk menyatakan perintah. Dan yang ketiga adalah untuk menyatakan pernyataan dengan penuh emosi. Yang kedelapan adalah tanda hubung. Tanda hubung dilambangkan dengan strip dan digunakan untuk mentabung bagian-bagian dari kata ulang. Contoh, rumah-rumah, bermain-main, pratama-tama. Yang kesembilan adalah tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk menyatakan suatu pikiran, sampingan, atau tambahan. Yang ke-10 adalah tanda elipis atau titik-titik. Tanda ini digunakan untuk menyatakan suatu kutipan ada di bagian yang dihilangkan. Yang ke-11 adalah tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menyatakan, menggapit angka atau huruf yang merinci suatu keterangan. 12. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengurung atau mengapit keterangan yang telah ada di dalam kurung. Yang terakhir ada garis miring. Garis miring biasanya digunakan untuk menulis penomoran surat dan juga bisa menjadi pengganti kata atau dan per. Contohnya, akan diadakan pemungutan wajib Rp 1.000 per jiwa. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sampaikan saat menjelaskan materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.